Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dewi dari kelas 12 TBSM 1. Dan saya Irma Julia dari kelas 10 Multimedia 1. Jadi di sini kita akan memandu acara debat kandidat calon ketua OSIS periode 2021-2022 SMK Al-Huda Kota Kediri. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul untuk menghadiri acara debat kandidat calon ketua OSIS SMK Al-Huda Kota Kediri periode 2021-2022. Selanjutnya kita akan memanggilkan calon kandidat SMK Al-Huda Kota Kediri. Nomor urut 1, Tio Sia William dari kelas 11 Teknik Pemesinan 3. Nomor urut 2, Burhan Abrori dari kelas 11 Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Nomor urut 3, Syahrul Putra Mulyana dari kelas 11 Teknik Pemesinan 3. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan moderator kita, Ibu Renita Dwi Febriana, SPD. Dan kami akan memperkenalkan tim panelis pada debat kali ini. Yang pertama, Bapak Anasai Sabri Rizal, SPPI. Yang kedua, Bapak Muhammad Agus Salim, MPD. Yang ketiga, Bapak Ahmad Khairul Rizal, SPD. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Rekanita Mailani, waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Dengan hitungan 1, 2, 3, mulai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan Bapak Kepala SMK Al-Huda Kota Kediri. Kepada beliau atau yang mewakilinya, waktu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Agus Salim selaku Waka Sarpras, Pak Anas selaku Waka Kesiswaan, Pak Khairul Riza sebagai pembina OSIS, dan anak-anakku semuanya, saya ucapkan selamat siang. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan debat kandidat calon ketua OSIS untuk periode masa bakti 2021-2022. Mohon maaf, ini pemilihan OSIS-nya agak mundur ya. Nah, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Maka nanti jangan dijadikan polemik bahwa ketua lama nggak mau turun. Ini memang ada sesuatu hal. Jadi untuk pemilihan OSIS tahun ini memang agak mundur. Kalau mungkin tahun depan mau diajukan, nanti diagendakan lagi ya. Atau tetap bulannya seperti ini ya, saya persilahkan saja ke anggota OSIS, karena yang membuat keputusan adalah OSIS. Saya hanya sebagai pendukung saja. Anak-anak, untuk pengurus OSIS tahun pelajaran 2021-2022 ini saya harapkan segera dibentuk untuk bisa nanti menjalankan tugas-tugasnya sebelum nanti ada pengesahan. Sebelumnya kan ada dulu Pak Anas ya, sudah digembleng dulu ya, ada LDK dulu gitu. Nanti tolong nanti diagendakan LDK. Kelihatannya untuk bulan-bulan ini sudah COVID-nya sudah melandai, tapi jangan sampai terlena. Boleh mengadakan kegiatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, nanti silakan untuk LDK-nya dipersiapkan kalau nanti sudah ada calon ketua OSIS-nya, karena nanti sudah bisa membuat rencana. Anak-anak, untuk pemilihan ketua OSIS, menang dan kalah itu sudah biasa di dalam sebuah kompetisi. Tinggal nanti yang calon 3 ini silahkan diberikan visi misinya apa yang akan dilaksanakan yang akan datang. Ya, nanti tolong diberikan visi misinya bagaimana kalau nanti saya jadi ketua OSIS. Kira-kira nanti teman-teman yang ada di kelas lain itu bisa mewakili semuanya. Jadi jangan sampai Anda jadi ketua OSIS tapi tidak bisa mewakili teman-teman yang ada masing-masing kelas. Jadi nanti tolong visi misinya itu bagaimana agar teman-temanmu kalau nanti pilihan itu simpati terhadap program yang mau dijalankan. Ya, saya titip pesan untuk 3 kandidat ini, menang dan kalah itu sudah biasa. Jangan nanti kalau lewat sekarang terus saya ngecek dulu. Ya, jangan sampai ada ngecek dulu, ngecek dulu tak cek dulu diri ya. Dan ini guyon aja. Jadi nanti tolong, ini sudah biasa, Anda dilatih untuk berkompetisi. Berkompetisilah dengan sehat. Jangan saling jegal. Bagaimana kita berlatih demokratis, ya, demokratis. Nanti panitianya juga saya bisa begitu demokratis. Jangan sampai, aku senang sing nomor 1, kok tak boleh bolo sing nomor 1 sing ngomong akeh. Jangan sampai seperti itu.
apa kata teman-temanmu yang ada di kelas nanti, biarlah mereka coba untuk memberikan suara. Jangan sampai diiming-imingi soalnya jadi nomor loro wih kita jadulan. Nah, jangan seperti itu. Boleh memberikan sesuatu yang isinya adalah positif. Dan nanti kalau saya jadi program saya A, B, C, D silakan. Itu ya. Dan saya juga pesan ke pengurus OSIS yang lama, nanti siap-siap kalau SPJ-nya sudah selesai segera diselesaikan. Dan juga pesan yang nanti yang jadi pengurus baru, tolong begini, kalau anak-anak nanti pengen mengadakan sebuah kegiatan, itu tahapannya adalah ada persiapan, pelaksanaan, lalu evaluasi. Dan di situ nanti juga tertera anggaran. Jangan digelondong persiapan 1 juta, pelaksanaan 10 juta, terus evaluasi 2 juta. Itu harus ada rinciannya. Nah, ada rinciannya, selesai pelaksanaan dan dilaporkan. Nah, setelah dilaporkan, nanti baru boleh ngajukan kegiatan lagi. Ya, jangan urung bar kegiatannya ngejok nilai kapan terus SPJ-nya diselesaikan. Jadi tolong nanti ya, kalau yang baru ini juga calonnya ketua nanti sudah tak peseni sekalian. Jadi anggaran itu harus, persiapan itu dianggarkan, pelaksanaan dianggarkan, lalu evaluasi dianggarkan. Yang terpenting nanti saya pesan ke Pak Anas, kegiatan OSIS itu ada uangnya, tapi tolong ya, dilihat dananya yang ada di OSIS itu berapa, yang sudah keluar berapa, nanti kira-kira kurang apa enggak. Nah, yang kurang itu yang ngambil sopo gitu. Yang penting misalnya sisa terus saya bikin makan-makan untuk OSIS gak apa-apa, tapi nek kurang itu bingung. Wis kadung 1 tahun anggarannya 100 juta, setiap bulan ngetokne 10 supaya tahun terakhir kurang. Terus nanti kalau kegiatannya dipending gak jalan, terus saya ngambil sopo. Makanya nanti tolong saya Pak Agus, Pak Anas, kalau nanti tanda tangan dicek dulu, lihat anggaran kita itu masih berapa. Kalau masih mencukupi ya silakan. Tapi kalau nanti sudah melampaui batas, ya tolong ada anggaran-anggaran yang misalnya tidak penting dipending dulu. Bukan tidak dilaksanakan, tapi dipending dulu. Seandainya nanti ada anggaran, monggo dilaksanakan. Itu deh, saya pesan ke kandidat. Dan nanti seluruh pengurus yang baru maupun yang lama bisa saling koordinasi. Jadi nanti jangan di yang lama, pengurus OSIS lama, ini kan masanya aku wis dokumen dibawa mulai, wah ya ini sih tidak pas itu. Nanti tolong dokumen-dokumen yang pernah dilaksanakan tetap jadi arsip, jangan sampai dokumennya hilang. Jadi yang pernah dilaksanakan apa saja diarsipkan dan jangan sampai hilang. Jadi nih adik-adik kelasnya nanti pengen lihat, pengen bisa caranya bikin RAB bagaimana, bikin laporan bagaimana, nanti tolong diajari Mas Hakim ya. Ya, jadi seperti itu supaya nanti tidak putus. Mau denganannya kayak kemarin itu anggarannya 150 juta, terus habisnya 160 juta, kondisi 10 juta ini. Ya makanya nanti tolong boleh kita akan, tapi kan kalau setiap tahun itu sebenarnya harusnya ada RKAS, rencana kegiatan dan anggaran. Itu sudah dijabarkan dalam 1 tahun. Kalau sudah itu nanti baru dilaksanakan. Dilaksanakannya per kegiatan. Misalnya gelondongan dulu aja,
Pelketos dananya berapa? 10 juta. Berarti waktunya Pelketos ya hanya 10 juta itu, ojo bengkak dari 15 juta torok itu panitiane. Ya tolong seperti itu ya. Jadi nanti kita berlatih. Saya tidak marahi nggak marah-marah duitmu entek susu indah. Dilatih supaya nanti bisa membuat sebuah anggaran. Jadi rencana anggaran, pelaksanaan, terus dievaluasi. Oh nih, kalau kegiatan seperti ini habis dananya sekian, berarti kurang tak tambahi. Kalau kegiatan B kelebihan berarti dilongi untuk kegiatan A. Jadi seperti itu. Ya, saya pesan kepada calon nanti kalau sudah jadi tolong melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya tidak ada semua ini anak saya semua. Saya tidak akan belo A, belo B, belo C atau membela kandidat 1, kandidat kedua atau kandidat ketiga. Nanti saya pesan aja. Nanti waktu pilihan saya tidak usah pilih, karena ini pilihan saya semua. Dan nanti saya suruh milih, wah dibuka kancane, wah Pak Han pilih nomor 3 ya, wah kondang ini tuh. Saya pesan saya tidak usah milih, karena ketiga-tiganya ini jago saya. Mulai saya pilih salah satu mesti, kok saya nggak jadi merokok lah ini. Saya tidak pilih aja ya, deal ya. Nanti tak wakilnya di Pak Anas atau Pak Agus. Tidak apa-apa. Kan tidak pilih, ini jago kabel. Ini jagonya yang memang sudah terbaik. Nanti tinggal teman-temannya milih yang mana. Saya nanti tolong saya jangan disuruh milih, karena nanti kalau milih lah naik telu kabeh suruh milih ya repot. Terus tak anggap jago yang 3 ini sudah terbaik, sudah pilihan terbaik. Tinggal nanti bagaimana memberikan pemahaman kepada teman-temannya visi-misi yang akan dilaksanakan ke depan atau program kerja yang akan dilaksanakan ke depan, supaya nanti teman-temannya itu mau memilih. Gitu ya. Wis iki kok jago kabeh terus. Tidak ada, saya tidak senang nomor 1, nomor 2, nomor 3, kabeh tak senangi. Nanti jadi saya tidak pilih di Pelketos. Jago kabeh. Dipahami ya. Jadi nanti jangan Pak R gak milih, kenapa? Gak seneng kabeh, tak seneng kabeh ini. Gitu ya. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi nanti tolong ini dilaksanakan secara terbuka, dilaksanakan secara jujur, dilaksanakan secara adil. Nanti Pelketosnya biar ramai, biar nanti semuanya bisa mewakili teman-temannya untuk duduk di pengurusan OSIS periode 2021-2022, sehingga apapun nanti OSIS adalah jembatan antara siswa dengan sekolah. Jadi apapun nanti ada kepentingan apa, silahkan yang maju OSIS, jangan sampai perorangan. Jadi nanti ada permasalahan apa, tolong OSISnya tahu. Jangan demo OSISnya nggak ngerti. Apa pengen demo OSISnya nggak ngerti. Nggak tahu Pak yang demo. Nah, demo boleh nggak? Oleh, siapa sih melarang. Tapi kan ada aturannya. Monggo. Nah, loro demo hakim ngejak kancane mergo jagone ra jadi. Jangan seperti itu. Tolong nanti dilaksanakan secara adil. Demikian anak-anak semuanya, saya hanya berharap itu semoga nanti pelaksanaan pemilihan ketua OSIS dimulai dari penjaringan sampai debat sampai nanti pengukuhan atau pelantikan, tolong dilaksanakan dengan baik. Terima kasih, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai acara inti, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Di sini kami sebagai pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Ibu Renita Dwi Febriana SPD selaku moderator debat, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat semua ya. Saya selaku moderator debat calon Ketua OSIS SMK Al-Huda Kota Kediri mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Pertama-tama, saya akan membacakan tata tertib sistem debat terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada bagi peserta. 1. Peserta debat menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, lugas, dan santun. Yang kedua, peserta debat bersikap sopan dan tidak merendahkan peserta lainnya. Yang ketiga, peserta debat mengacungkan tangan, meminta izin kepada moderator apabila ingin menyampaikan pendapat. Yang keempat, peserta debat hanya dapat berbicara dengan waktu yang disediakan dan sudah diberikan izin oleh moderator, yaitu waktu yang diberikan adalah 2 menit. 5. Peserta debat harus mengikuti debat dari awal sampai debat berakhir. Sekarang untuk peraturan bagi audiens atau penonton. 1. Pendukung diharapkan duduk tenang selama debat berlangsung. Jadi dimohon jangan ramai ya, jangan ada suara selain suara dari calon kandidat. Yang kedua, pendukung dilarang mengeluarkan suara berupa hinaan atau sindiran yang bukan pilihannya. Dan yang terakhir, pendukung hanya memberikan tepukan tangan atau aplaus apabila moderator memberikan izin selama proses debat. Pertama, setelah calon Ketua OSIS SMK Al-Huda Kota Kediri periode 2021-2022 memperkenalkan diri, dan kedua ketika debat selesai. Oke, untuk selanjutnya akan ada pemaparan visi dan misi dari masing-masing calon Ketua OSIS SMK Al-Huda Kota Kediri masa bakti 2021-2022. Oke, kita mulai urus saja dari kandidat yang pertama. Silakan Mas Tio Siawilia untuk menyampaikan visi dan misinya. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Siawilia dari kelas TPR 3 kelas 11. Di sini saya akan membacakan visi dan misi saya menjadi calon kandidat nomor 1. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMK Al-Huda Kota Kediri yang melandaskan sikap 3C: communication, collaboration, dan critical thinking, serta mampu berkompetitif di segala bidang dengan berlandaskan Pancasila. Misi saya yaitu yang pertama, merealisasikan etos kerja yang tinggi. Yang kedua, memotivasi dan mengapresiasi siswa-siswi SMK Al-Huda Kota Kediri melalui program kerja OSIS untuk memaksimalkan potensi diri yang dimiliki siswa-siswi SMK Al-Huda Kota Kediri. Yang ketiga, menjunjung tinggi sikap 3C dalam program kerja OSIS. Yang keempat, mendukung penuh kegiatan-kegiatan positif yang dapat mengasah bakat siswa-siswi SMK Al-Huda Kota Kediri. Itu visi dan misi saya menjadi Ketua OSIS periode 2021 dan sampai 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk pemaparan visi misi dari kandidat. Selanjutnya ada kandidat nomor 2, Mas Burhan Abrori. Silakan dimohon untuk berdiri untuk menyampaikan visi dan misinya biar semuanya kelihatan ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Abrori dari kelas 11 TITN. Visi misi saya menjadi Ketua OSIS yaitu visi saya menjadi OSIS sebagai sarana penampung kreativitas dan aspirasi siswa dalam meningkatkan pembelajarannya. Misi saya: 1. Membuat dan melaksanakan program kerja yang dapat meningkatkan kinerja OSIS. 2. Menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan mengacu dan
mengembangkan bakat serta potensi yang dimiliki para siswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ketiga, Syahrul Putra Mulyana, silakan berdiri untuk menyampaikan visi dan misinya. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Putra Mulyana dari kelas 11 TPM 3. Di sini saya ingin menyampaikan visi dan misi saya menjadi calon ketua OSIS pada 2021-2022. Visi saya menjadi anggota OSIS, visi saya menjadi calon ketua OSIS yaitu mewujudkan OSIS SMK Al-Huda yang berwawasan tinggi, beretika baik dan bergotong royong. Misi saya menjadi calon ketua OSIS periode 2001-2022 yaitu mengembangkan bakat dan potensi siswa dengan melakukan pelatihan. Yang kedua, melanjutkan program kerja dari tahun sebelumnya yang dianggap berhasil. Yang ketiga, menjadikan OSIS SMK Al-Huda menjadi organisasi yang berkualitas tinggi sekaligus mengharumkan nama baik SMK Al-Huda di dalam maupun di luar sekolah. Yang keempat, mengaktifkan dan mengembangkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah SMK Al-Huda Kota Kediri. Sekian, itu dia visi dan misi saya menjadi calon ketua OSIS periode 2001 periode 2002. Jika ada salah kata saat pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk ketiga kandidat calon ketua OSIS yang sudah memaparkan visi misinya. Berikan aplaus yang meriah untuk ketiga calon ketua OSIS. Untuk sesi selanjutnya, ini adalah sesi yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu sesi debat tanya jawab dari ketiga panelis kita. Oke, bisa kita mulai. Untuk yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Agus Salim selaku Wakasarpras. Di sini tema yang diberikan oleh Pak Agus Salim adalah tentang entrepreneurship atau kewirausahaan. Untuk sistem pertanyaan dari Pak Agus Salim di sini secara random, Pak, ya. Oke. Mungkin ada salah satu dari ketiga calon kandidat yang ingin mengambil soal terlebih dahulu. Silakan, saya beri kesempatan. Terima kasih. Bentar. Untuk pertanyaan yang akan saya sampaikan, kami sudah menyediakan ada 6 buah pertanyaan, di mana nanti dari 6 pertanyaan ini silakan diambil secara acak. Jadi saya tidak memihak ke 1, ke 2, atau ke 3. Lantas dari apa yang sudah dibacakan, nanti mohon langsung ditanggapi oleh kandidat yang mengambil. Kemudian batasan waktu sudah ditentukan 2 menit, baru berikutnya yang lain akan diatur oleh moderator. Demikian ya, Bu. Untuk selanjutnya, monggo moderator dari kandidat nomor berapa lebih dahulu yang akan mengambil, silakan moderator untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Jadi sudah paham ya, untuk sistem pertanyaan dari Pak Agus ini adalah secara random atau acak. Jadi salah satu kandidat harus mengambil pertanyaan terlebih dahulu, kemudian dijawab dan ditanggapi atau disanggah oleh kandidat yang lain. Oke, saya beri kesempatan salah satu dari ketiga kandidat untuk mengambil pertanyaan duluan. Adakah ingin mengambil pertanyaan duluan? Kalau tidak ada, berarti saya pilih ya. Langsung untuk kandidat nomor 3, Mas Syahrul Putra, silakan mengambil pertanyaan dari Pak Agus Salim. Silakan ambil. Ambil satu pertanyaan, kemudian kertasnya dibuka. Pertanyaan nomor 2 ya. Baik, akan saya bacakan pertanyaan dari yang diambil oleh kandidat nomor 3. Banyak kita jumpai pengusaha sukses, namun tidak sedikit pengusaha yang pilot atau bangkrut. Ibarat putaran roda, kadang di atas dan kadang di bawah. Akan tetapi sebagai pengusaha sejati, selalu berupaya bagaimana memposisikan perusahaannya itu di atas dalam puncak kesuksesan dan terus mempertahankan posisi tersebut. Pertanyaannya adalah, jika perusahaan Anda dalam posisi puncak kesuksesan,
upaya apa yang harus Anda lakukan dalam mempertahankan posisi tersebut? Silakan dijawab kandidat nomor 3. Mulai Anda bicara, waktu akan berhitung selama 2 menit. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Agus Salim. Yang saya lakukan ketika bisnis saya berada di atas, yang pertama saya melakukan investasi dana. Jadi jika ada ibarat kelebihan dari keuntungan penjualan, itu kita sisihkan untuk diinvestasikan. Jadi dana yang kita pakai itu tidak semuanya habis untuk kebutuhan hidup. Jadi ada simpanan dana kalau sewaktu-waktu bisnis anjlok atau jatuh. Lalu yang kedua, berupaya untuk mempromosikan barang melalui iklan, karena kita kan memasang iklan bukan semerta-merta gratis, pasti ada biaya tersendiri untuk pemasangan iklan. Berhubung bisnis masih berada di atas, kita mengambil keuntungan untuk memasang iklan sebagai promosi. Jadi bisnis semakin lebih dikenal orang dan penjualan semakin tinggi. Yang ketiga, mungkin yang saya lakukan kalau bisnis saya berada di atas, kita mengamalkan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan, karena kita tahu bahwa harta itu adalah titipan. Jadi kita nggak boleh istilahnya egois kepada diri sendiri. Oke, waktu sudah habis 2 menit. Jadi intinya adalah investasi. Yang pertama adalah investasi, yang kedua adalah marketing atau memasarkan produk, dan yang ketiga adalah bersedekah. Oke, adakah sanggahan dari kandidat nomor 1 dan nomor 2 mengenai jawaban dari Mas Syahrul Putra mengenai pertanyaan dari Pak Agus Salim? Silahkan untuk disanggah atau dikomentari mengenai pendapat dari Mas Syahrul, atau mungkin ingin menambahkan pendapat dan menanggapi pertanyaan dari Pak Agus Salim. Monggo, dipersilahkan. Siapa dulu? Mas Tio, monggo silahkan ditanggapi. Oh iya. Silakan. Baik, tadi yang nomor 1 kan apa tadi? Investasi, yang kedua iklan, yang ketiga bersedekah. Menurut saya kalau itu kan kurangnya dari kita harus mencari referensi apa yang bisa dikembangkan dari usaha kita. Terus nanti kita bisa mengembangkan untuk menaikkan barang yang kita jual atau menambah keuntungan. Menurut Mas Syahrul, apakah mencari referensi itu tidak penting? Terima kasih. Oke, waktu sudah habis. Mungkin ada sanggahan dari Mas Syahrul mengenai jawaban dari Mas Tio tadi. Baik, terima kasih. Saya menanggapi dari jawaban Mas Tio Syawilya. Itu kan hanya untuk ibarat mencari terobosan baru untuk bisnis. Kalau seumpama bisnis kita di bawah, itu juga bisa mencari referensi untuk menaikkan bisnis. Ini kan yang ditanyakan ketika bisnis kita berada di atas, apa yang kita lakukan. Terima kasih. Sekarang untuk kandidat nomor 2, Mas Burhan Abdoli, silakan untuk memberikan komentar atau menjawab pertanyaan dari Pak Agus Salim. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Yang pertama yang dipilih Mas Sahrul tadi investasi ya. Yang kedua iklan. Yang ketiga sumbangan sedekah. Saya tambahkan langsung. Apakah bisa diperkembangkan bisnisnya menjadi lebih baik atau dikembangkan menjadi lebih banyak lagi kewirausahaannya? Bisa aja Mas Ahmad. Baik, maksudnya bisa dikembangkan dalam hal apa? Dalam bentuk Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik maksudnya itu dikembangkan seperti apa. Contoh misalnya punya usaha ayam geprek, kemudian laris, buka cabang di kota A, buka cabang di kota B, buka cabang di kota C, dan seterusnya. Apakah yang dimaksud mungkin seperti itu mengembangkan bisnisnya? Iya, Oh iya. Oke, Mas Syahrul sudah jelas dengan pertanyaan dari Mas Burhan. Mau untuk dikomentari, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Itu kan bisa disebut juga investasi. Jadi kita ibaratnya mengisikan dana keuntungan untuk membuka outlet baru. Itu bisa tergolong dari investasi. Investasi kalau ibarat orang itu investasi apa? Properti, ya, berupa bangunan. Jadi kita bisa mengenalkan produk kita ke kota-kota lain atau ke wilayah yang lebih luas. Jadi seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih jawaban dari Mas Syahrul dan sanggahan dari Mas Tio dan Mas Burhan. Adakah sanggahan lain? Masih ingin untuk disanggah? Tidak, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silakan kandidat nomor 2 Mas Burhan Kabroli untuk mengambil pertanyaan dari Pak Agus Salim. Baik, terima kasih. Kandidat nomor 2 mendapatkan pertanyaan nomor 1. Akan saya bacakan. Dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, pelaku usaha perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan usaha. Banyak aplikasi dan media sosial yang dapat digunakan dalam membantu pengembangan dan pengelolaan usaha Anda. Pertanyaannya adalah, jika Anda sebagai pelaku usaha, bagaimana strategi dan upaya Anda dalam memanfaat teknologi informasi dalam upaya pengembangan usaha? Silakan dijawab. Terima kasih Pak Agus. Sesuai dari pertanyaan Pak Agus Salim, saya akan menjawabnya. Saya menjadi pemilik usaha tersebut seharusnya memperluas atau membuat aplikasi online yang sesuai dengan prosedur dari kewirausahaan tersebut dan memperbanyak iklan-iklan di sosial media yang ada dan menambah sponsor-sponsor yang bisa kita kerjasamakan. Begitu, terima kasih. Sudah cukup? Oke, sekarang silakan disanggah Mas Tio. Silakan untuk menyanggah atau menambahkan. Jadi intinya adalah untuk saat ini iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan semakin lama semakin canggih. Nah, bagaimana kita memanfaatkan iptek khususnya untuk bidang entrepreneurship atau kewirausahaan? Oke, silakan. Baik, tadi kan
katanya membuat iklan atau sponsor diperbanyak. Nah itu Mas Burhan membuat pembeli tertarik itu yang dilakukan itu apa? Biar konsumen itu tertarik dengan produk Anda. Nah, apa yang Anda harus lakukan? Terima kasih. Ya, silakan untuk dijawab. Yang saya akan lakukan untuk konsumen yang tertarik yaitu mempromosikan produk itu ke semua atau online atau offline, misal ke siswa-siswa ataupun ke warga-warga di intinya dipromosikan semuanya untuk bisa tertarik. Dengan cara Nah, mungkin gini, maksud dari Mas Tio, cara untuk menarik konsumen itu seperti apa? Cara mempromosikan itu seperti apa? Misalnya, untuk saat ini setiap orang pasti punya HP Android dan pasti punya yang namanya medsos, atau mungkin kita anggap saja satu contoh Instagram. Di Instagram itu kan banyak sekali seller-seller yang menjual, atau mungkin e-commerce, ada Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, cara untuk mempromosikan itu bagaimana agar orang itu berminat untuk membeli barang dagangan kita? Nah, seperti itu. Oke, silakan disanggah. Bisa membuat harga lebih murah, diberi promo-promo, bisa. Ada lagi mungkin? Sudah cukup? Ya, berarti sekarang jawaban dari Mas Syahrul Putra, silakan untuk mengomentari pertanyaan dari Pak Agus Salim atau mungkin menyanggah jawaban dari kedua temannya. Monggo. Baik, terima kasih. Mungkin pada zaman sekarang kan ibarat online sudah ibarat HP kan sudah setiap orang mempunyai. Jadi untuk masalah internet sudah tidak dipungkiri lagi untuk ketinggalan berita. Jadi kita bisa melakukan promosi di marketplace online seperti orang biasa itu di Facebook dengan melakukan perbandingan harga, terus kita menyertakan harga yang lebih murah daripada orang lain yang menjual barang tersebut. Terus kita bisa istilahnya memposting di aplikasi toko, lalu kita memberikan iklan kepada masyarakat bahwa kita membuka toko online dengan harga yang lebih miring atau lebih murah. Cukup sekian. Sudah cukup jawabannya. Adakah yang ingin menyanggah lagi? Cara untuk mempromosikan barang dagangan itu seperti apa contohnya? Sebenarnya ini ada satu hal yang saat ini tuh lagi happening banget tapi belum terjawab. Adakah yang ingin menyanggah atau menambahkan nih kira-kira? Dari ketiga kandidat. Kandidat 1, 2, 3. mungkin kita bisa membuat foto produk itu lebih menarik. Itu mungkin salah satunya cara biar orang itu tertarik dengan barang yang kita jual. Terima kasih. Sudah cukup. Saya menambahkan mungkin ini juga bisa jadi referensi untuk saat ini yang lagi happening apalagi di media sosial ya, yaitu adalah endorse atau kita membayar seseorang untuk mempromosikan barang dagangan kita yang tentunya yang pasti bayar, cuma feedbacknya itu biasanya adalah lebih efektif karena saat ini banyak sekali influencer entah itu di tingkat lokal atau mungkin nasional yang mereka itu punya banyak followers. Nah, contohnya seperti itu mungkin belum terjawab ya, ini hanya sekedar referensi saja atau mungkin untuk inspirasi kalau misalnya mau produknya itu terjual mungkin bisa menggunakan cara endorse tadi. Itu tambahan dari saya. Sekarang untuk pertanyaan yang ketiga, silakan kandidat nomor 1 Mas Tio Sia untuk mengambil pertanyaan dari Pak Agus Salim.
Untuk kandidat 1 memperoleh pertanyaan nomor 6, akan saya bacakan. Banyak pengusaha sukses dengan latar belakang yang berbeda-beda. Saya kasih contoh, misalkan ada pengusaha dari Madura, dia lulusan SD, tapi dia menjadi jutawan, bahkan untuk zakatnya saja per tahun senilai M, tambah aja. Saya ulangi, kemudian juga ada pengusaha yang sukses, mereka sekolah di luar negeri, dari keluarga mampu, sekolah ke luar negeri, kemudian dia pulang buka usaha. Tentu saja antara orang Madura yang tadi dengan latar belakang tidak sekolah, datang ke Surabaya ke pamannya, dia mau dijadikan penunggu WC, ditanya ijazahmu apa, ternyata ijazahnya SD, terus dia tidak bisa nunggu WC. Akhirnya dia mencari peluang berwirausaha dan jadi pengusaha besi tua. Itu salah satu ada kisah seperti itu. Sehingga banyak pengusaha yang sukses dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial dan budaya. Tadi sudah saya contohkan. Pertanyaannya adalah, setujukah Anda dengan bermodal bakat saja dapat menentukan seseorang menuju kesuksesan dalam berwirausaha? Saya ulangi pertanyaan, setujukah Anda bahwa dengan bermodalkan bakat saja dapat menentukan seseorang menuju kesuksesan dalam berwirausaha? Silakan dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus. Menurut saya sangat setuju karena pekerjaan itu kalau bisa dibuat hobi. Jadi apa yang kita punya atau apa bakat kita bisa kembangkan ke dunia pekerjaan. Contohnya, kita suka berhitung, suka matematika, kita bisa kerja di perusahaan bank atau bisa menjadi administrasi kantor. Yang kedua, jika kita hobinya atletik, kita bisa menjadi atlet lari, atlet renang, atlet tolak peluru. Ya, terima kasih, itu aja. Oke, give applause dulu ya untuk mencairkan suasana biar nggak tegang karena semakin lama. Oke, selanjutnya silakan disanggah pernyataan dari Mas Tio Sia mengenai pertanyaan dari Pak Agus Salim. Silakan, mau siapa dulu yang menyanggah? Tiga, oke. Requestnya kandidat nomor 3, Mas Syahrul Putra, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyanggah dari pernyataan Mas Tio Siawulia. Memang benar bahwa kesuksesan itu bisa datang dari bakat. Tapi jangan lupa kalau kita itu juga manusia. Kita pasti ibarat sudah ada takdirnya, ya. Maupun bahkan kita setinggi langit, kalau nasibnya ibarat jelek, kita akan jatuh. Jadi bakat memang bisa menentukan kesuksesan, tapi kita harus sadar juga bahwa nasib juga bisa mengubah kesuksesan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih jawaban dari Mas Syahrul Putra. Ini semakin lama topiknya semakin menarik untuk dibahas ya. Kemudian silakan disanggah dari Mas Burhan Abroni atau memberikan tambahan jawaban. Silakan.
Saya akan menambahkan dari Mas Adi. Kalau kemampuan seseorang bisa dilatih sedemikian rupa, bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik. Nasib itu memang sudah diatur sama Yang Memberi, tapi kita bisa merubahnya jadi kimian rupa. Kemauan kita, kalau kita tuju, ada niat, ada tekad, semuanya akan berhasil. Sekian. Terima kasih. Adakah jawaban lain, tanggapan lain, Mas Tio? Baik, jika kita hanya pasrah dari takdir, kapan berubah dulu. Jadi kita harus berusaha, punya kemauan untuk berubah, untuk merubah perjalanan kita yang awalnya dari bawah. Insya Allah kalau ada kemauan, ada niat, kita bisa di atas. Terus kalau kita hanya nggak mau merubah, itu kayak ngapain hidup gitu loh. Ngapain gitu. Ya udah, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikan aplaus yang meriah lagi untuk jawaban dari Berarti untuk pertanyaan dari Pak Agus Salim sudah habis, Pak, ya. Sekarang pertanyaan yang kedua ini dari Pak Anas selaku Wakil Kesiswaan, di mana tema dari pertanyaan Pak Anas ini adalah mengenai atau seputar kesiswaan itu sendiri. Saya persilakan Pak Anas untuk memberikan pertanyaannya kepada ketiga calon kandidat Ketua OSIS. Terima kasih Bu Renita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak sekali. Kalau mungkin ada pertanyaan 10, mungkin saya tanyakan semua. Berhubung hanya satu terkait kesiswaan, ya nanti saya tanyakan itu. Pertama, memang menjadi nanti ketua OSIS itu memang berat, tugasnya memang berat. Jadi apapun aspirasi dari teman-temannya sampai dari kelas 1, kelas 11 dan 12 itu nanti sampai tampung, dan yang tidak kalah pentingnya adalah program-program dari sekolah yang harus kalian jalankan. Insya Allah di tahun ajaran baru semoga siswa yang masuk bisa 100%. Amin. Dimulai dari nanti Januari insya Allah akan ditambah lagi. Yang saya tanyakan adalah khususnya ketika program sekolah nanti berjalan, khususnya adalah di sholat duha ini nanti akan berjalan lagi. Nah, seberapa penting nanti ketika sholat duha itu nanti dijalankan, peran apa yang nanti Anda lakukan ketika jadi tonggaknya dari para siswa nanti? Apakah nanti sampean nggak usah sholat duha, nggak penting, umrah wajib. Nah, dengan program sekolah itu seberapa penting dan seberapa peran apa yang Anda lakukan ketika program sekolah itu nanti berjalan? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Anas atas pertanyaannya. Saya ulangi lagi. Alhamdulillah ini kita sudah memulai PTM ya, meskipun terbatas dan satu kelas itu hanya separuh saja muridnya. Insya Allah nanti di bulan Januari kita sudah melaksanakan PTM full, di mana salah satu program dari SMK Al-Huda Kota Kediri ini adalah sholat duha. Jadi ketika istirahat itu wajib hukumnya untuk sholat duha.
Akan tetapi ketika pandemi berlangsung, kita libur dan pembelajarannya mau tidak mau via daring karena memang situasi dan kondisinya tidak mendukung. Tapi alhamdulillah ini kita sudah mulai PTM, Januari sudah mulai full. Pertanyaan dari Pak Nas di sini adalah peran ketika nanti Anda menjadi ketua OSIS di SMK Al-Huda, bagaimana atau apa yang harus Anda lakukan mengenai salah satu program dari sekolah, yaitu sholat duha. Apakah sholat duha itu penting? Kalau memang penting, apa yang akan Anda lakukan untuk menjalankan salah satu program dari sekolahan? Oke, sekarang silakan dijawab. Kandidat nomor 2, Mas Burhan. Menurut saya, sholat duha itu sunnah, tapi kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Keistimewaan sholat duha itu banyak. Jadi wajib mengikuti semua aturan dari sekolah. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan ketika nanti menjadi ketua OSIS untuk menegakkan lagi biar semuanya itu menuruti aturan seperti itu? Bisa ditambahkan. Baik. Mengarahkan siswa-siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 untuk melakukan sholat duha. Itu yang pertama. Mengajak untuk sholat bareng, sholat duha itu, kalau sholat duha itu baik untuk kita semua. Silakan disanggah pernyataan dari Mas Burhan Abrori. Monggo silakan, siapa yang menyanggah duluan? Kalau tidak berarti saya pilih Mas Tio siap. Baik. Kali ini saya hanya menambahkan, tidak menyambung. Jadi saya akan membuat jadwal piket untuk OSIS. Terus nanti kita bekerja sama dengan BK. Nanti kita membuat absen per kelas. Jadi nanti sebelum sholat duha itu di absen. Nanti yang nggak datang siapa, setelah sholat duha masuk kelas, nanti dimasukin kelasnya sama BK agar mendapat hukuman yang pantas, atau itu push up, sit up, atau jogging, itu bisa. Terima kasih. Oke, jadi intinya adalah adanya kerjasama dengan beberapa pihak ya, contohnya seperti BK dan adanya piket dari OSIS. Oke, silakan ditanggapi Mas Syahrul Putra. Baik, terima kasih. Mungkin kita bisa melakukan suatu sosialisasi, karena kan kita sudah ibarat sudah vakum selama 2 tahun. Mungkin lupa ada yang ada di SMK Al-Huda. Kita berupaya untuk mengembalikan adat tersebut dengan melaksanakan sosialisasi kelas per kelas, dan kita mungkin bisa menggerakkan OSIS si keagamaan. Ya, mungkin bisa dengan cara bekerjasama dengan BK atau dengan Bapak Ibu guru wali kelas yang sedang berada di kelas pada waktu tersebut. Ya, mungkin kita mungkin cukup sekian dulu. Oke, ada yang ingin menambahkan? Untuk informasi ya, sholat duha di SMK Al-Huda ini sudah menjadi budaya yang ada di sekolah kita. Jadi diusahakan ya harus dijalankan karena ini sudah menjadi budaya. Nah, caranya bagaimana? Mungkin lebih dispesifikan lagi cara-caranya agar ini tuh bisa dimulai lagi, karena kita sudah vakum kurang lebih 2 tahun. Mungkin ada cara yang lebih spesifik untuk membangunkan budaya ini. Oke, monggo saya beri kesempatan. Mas Tio, silakan untuk menambahkan. Baik, kita melaksanakannya dengan cara memberi pengumuman, yaitu
Kan ini kan yang kelas 10 sama kelas 11 kan belum tahu kalau ada sholat duha di Aluda. Terus nanti kita akan membuat surat edaran yang bertanda tangan Pak Har selaku kepala sekolah bahwa di surat edaran itu diumumkan sholat duha akan dilaksanakan kembali jika ada PTM yang 100%. Terima kasih. Silakan ditambahkan lagi untuk cara spesifiknya. Urut aja ya dari Mas Burhan. Tadi kurang masih kurang jawabannya menurut saya. Sekarang silakan ditambahkan. Karena seperti yang dibilang oleh Mas Tio bahwa kelas 10 dan kelas 11 dulu ketika masuk di SMK Aluda Kota Kediri belum tahu sama sekali apa saja hal-hal yang menjadi rutinan atau menjadi budaya. Salah satunya adalah sholat duha, ini masih belum tahu. Caranya untuk mengumumkan, mensosialisasikan dengan cara yang spesifik dan tentunya agar ini tuh ditaati. Semuanya kompak untuk melaksanakan sholat duha tanpa terkecuali. Jadi cara-cara spesifik, monggo silahkan ditambahkan kandidat nomor 2. Caranya yaitu OSIS bisa datang ke kelas-kelas masing-masing, ke kelas 10 atau kelas 11 yang PTM, diberitahukan kalau sudah mulai sholat duha, budidaya sholat duha. Cukup. Sekarang coba pendapat dari Mas Syahrul Putra. Mungkin kita dapat melakukan sosialisasi dengan wali kelas bahwa kalau sholat duha itu ada setiap waktu istirahat. Mungkin waktu istirahat kita melakukan sholat duha bekerjasama dengan wali kelas agar nanti wali kelas menghubungi wali murid bahwa kalau kita sendiri kita melakukan sosialisasi sendiri dari ibaratnya tingkat bawah, kita nggak akan bisa sampai 100%. Jadi kita harus menyampaikan dari berbagai arah, dari kita sendiri, dari wilayah rumah, ibaratnya itu orang tua, sama yang berkedudukan tinggi di SMK. Jadi kalau 3 komponen ini bisa bekerja sama melakukan sosialisasi suatu hal, mungkin target yang ingin dicapai itu bisa terlaksana dengan baik. Sudah. Oke, berikan aplaus dulu untuk jawaban dari ketiga. Anas, adakah sanggahan atau mungkin komentar dari jawaban ketiga calon ketua OSIS? Monggo. Garis bawahnya gini, apa yang sudah disampaikan ketiga calon ini saya kumpulkan. Intinya gini, yang pertama kali untuk jadi contoh adalah nanti OSIS. Itu kepingin saya. Yang saya gerakkan adalah OSIS dulu. Oke. Dimana kita kan pendidikannya kan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam, YPI Aluda. Jadi salah satunya program dari SMK dulu ya, sholat duha itu. Dan nanti penggeraknya adalah dari OSIS. Oke, siapapun yang jadi, ini tolong nanti dikawal untuk tahun ajaran baru. Kita aja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nas atas pertanyaannya. Sekarang untuk panelis yang ketiga, yaitu ada Pak Khairul Rizal selaku pembina OSIS. Di sini tema dari pertanyaan Pak Koi adalah communication skill atau keterampilan dalam berkomunikasi. Saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan Pak Koi. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Bu Renita. Saya memberikan aplaus dulu untuk ketiga calon. Berikan aplaus yang meriah. Kenapa? Karena anak-anak yang di depan ini pasti dia sudah mempunyai communication skill.
berani maju menjadi calon kali sudah ada nilai plus. Ini patut dicontoh bagi adik-adik yang kelas 10. Nantinya juga sampean-sampean yang menggantikan yang di depan ini. Tahun depan bisa 4 atau 5, monggo. Tetap kita layani. Oke. Untuk para calon, gini, kan tidak semua orang mempunyai kecakapan berbicara yang lancar dan jelas. Banyak orang dengan berbagai alasan tidak bersedia tatkala diminta seperti ini, contoh menjadi calon ketua OSIS karena tidak bisa berbicara di depan, tidak bisa berbicara di forum, atau tidak bisa berkomunikasi dengan atasan atau teman sejawat. Bagaimana menurut Anda untuk meningkatkan communication skill atau kecakapan berbicara? Dan program kerja apa yang akan Anda laksanakan agar anggota-anggotamu yang di depan nanti itu bisa berbicara seperti Anda di depan? Mungkin yang awalnya mentalnya dari SMP atau malu-malu, atau dari SMP ingin ikut OSIS SMK itu ingin berbicara di forum, berani. Nah, program kerja apa menurut Anda yang mampu mendukung agar anggota Anda bisa berani berbicara di depan forum atau di depan berdiskusi seperti ini? Itu aja. Boleh kita. Oke. Jadi pertanyaan dari Pak Koi adalah program kerja untuk meningkatkan kecakapan dalam berbicara atau paling tidak itu berani berbicara di depan forum. Oke, coba silakan dijawab kandidat nomor 3 Mas Syarul Putra. Jawaban dari Pak Koi silakan untuk ditanggapi. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Koi Rizal. Mungkin program kerja yang dapat dilakukan, kita membuat suatu acara, lalu kita bisa menugaskan salah satu pengurus OSIS yang dianggap kurang dalam communication skill untuk menjadi ketua panitia dalam lingkup OSIS. Jadi di sana dia bisa belajar cara mengatur waktu, mengatur anggotanya, dan dapat bertanggung jawab dalam suatu acara tersebut. Mungkin kita bisa melakukan suatu acara internal OSIS yang dapat meningkatkan kecakapan tersebut mungkin dengan contoh kita melakukan acara ibarat latihan pembawa acara MC. Jadi setiap anggota OSIS itu melatih memegang suatu acara tersendiri. Jadi bisa melatih mental tersebut untuk menjadi lebih berani istilahnya. Terima kasih. Ya, terima kasih jawaban dari kandidat nomor 3. Sekarang silakan ditanggapi atau memberikan tambahan jawaban dari kandidat nomor 2, Mas Burhan. Silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Pendapat saya cukup baik yang dikatakan oleh Mas Andu, sesuai dengan pemikiran saya. Jadi nggak ada masalah. Bisa diberikan alasannya mungkin kenapa? Karena program kerja kalau digilir sama anggota OSIS, semuanya akan memiliki sifat yang berani dan bertanggung jawab, memiliki tutur kata yang baik. Itu aja. Oke, terima kasih jawaban dari Mas Burhan. Sekarang dari Mas Tio Sia, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, program kerja yang saya adakan yaitu LDK, Latihan Dasar Kepemimpinan.
Jadi kan itu hanya pengurus-pengurus saja yang mengikuti LDK. Nanti di dalam acara LDK tersebut kita membuat acara kayak storytelling atau pidato atau puisi, pokoknya yang bisa tampil di depan umum. Terus saya juga bisa melatih pengurus, salah satu pengurus. Nanti kita mau di acara itu membuat PJ. Jadi nanti pas ada forum, itu nanti yang menjelaskan PJ-PJ tersebut agar berani memimpin anggotanya sendiri. Terima kasih. Oke, sekarang saya menyanggah ya, tahunya dari mana? Kalau misalnya ada 30, katakanlah ada 30 anggota OSIS, kemudian untuk memilah dan memilih kira-kira siapa yang kecakapan dalam berbicara di depan umum itu kurang, kemudian yang sedang, dan juga yang pintar dalam berbicara di depan umum, kita tahunya itu bagaimana? Untuk memfilternya, dilihat dari indikatornya apa? Nah, mungkin ini bisa ditambahkan. Monggo silakan. Kandidat nomor 2, Mas Burhan. Tahunya dari mana? Misalnya ada 30, oh ternyata yang tidak memiliki keberanian dalam berbicara di depan umum itu ada 5. Yang pintar ada 10 dan seterusnya. Nah, tahunya bagaimana? Membedakannya. Cara membedakannya, anggota yang tidak mampu berbicara dengan baik, kalau ada acara seperti acara apapun itu, dilihat dari seseorang. Kalau bicara dengan orang, itu akan terlihat dengan sendiri. Dipantau dari kejauhan, diteliti dari semua anggota khusus tersebut. Sudah cukup? Ada yang ingin menambahkan dari Mas Tio? Tidak? Dari Mas Syarul Putra ingin menambahkan? Baik, terima kasih. Mungkin dari jawaban Mas Burhan memang bisa, tapi kita sangat minim untuk menemukan perbedaan dalam komunikasi skill, karena kita tidak menutup kemungkinan dapat bertemu setiap hari. Mungkin kalau ada kegiatan sendiri, itu pun ibarat kita bisa berkumpul bersama-sama seperti ini mungkin 1 sampai 2 hari saja. Kita dapat mengetahui karakteristik seseorang itu sangat minim. Jadi mungkin kita dapat mengetahui karakteristik seseorang itu kita sharing perorangan. Jadi kita ajak bicara, kalau dia responnya begini, oh jadi karakteristiknya dia begini. Kalau ibarat kita kumpul jadi satu, kita itu kesusahan untuk membedakan mana yang bisa istilahnya berbicara pada umum maupun yang tidak. Oke, gitu ya. Jadi ini yang saya tangkap pendapat dari Mas Syarul Putra, cara untuk membedakan kalau di dalam forum atau kumpul banyak itu minim atau susah untuk membedakan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan personal approach atau yang namanya pendekatan personal, berbicara antara dari orang ke orang gitu ya. Oke, mungkin dari Pak Koi ingin menyanggah jawaban-jawaban pendapat-pendapat dari ketiga calon kandidat. Monggo saya persilahkan. Terima kasih. Dari ketiga kandidat tadi pertanyaannya cukup menarik ya. Bahkan tadi ada yang mempunyai pendapat storytelling, nah itu sudah cukup bagus ya. Jadi tadi nanti untuk anak-anak yang menjadi ketua bisa sampai teliti ketika ada rapat kecil, di saat amen rapat anggota OSIS, siapa yang aktif bertanya, yang aktif mengeluarkan pendapat atau banyak ide. Nah itu di situ sudah mempunyai terlihat, oh anak ini sudah berani berbicara di dalam forum. Nah dari situ sampai bisa melihat, oh anak ini tidak pernah tanya ketika rapat,
ikut-ikut aja. Jadi anak ini kurang pede. Nah, di situ tugasnya ketua OSIS. Sampai aja meneng ae. Nek rapat, nek duwe ide diflorkan. Kalau punya pendapat silakan berani bertanya. Nah, fungsinya rapat seperti itu. Jadi dari rapat kecil sampai bisa mengetahui si A, si B seperti itu. Dan contoh tadi ada storytelling. Oke, semua anak wajib atau mempunyai storytelling. Tapi tergantung anak tadi berani dan mengeluarkan storytelling tadi seperti itu. Sudah cukup bagus Bu untuk pendapat dari ketiga kandidat. Cuma saya titip untuk pengembangan seperti itu perlu sampean kembangkan kepada anggota-anggotamu nanti. Oke, terima kasih Pak Koi. Beri aplaus yang meriah untuk jawaban dari ketiga. Berarti ini untuk pertanyaan dari Dewan Panelis sudah cukup ya Pak? Sudah tiga-tiganya sudah. Sekarang untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab antar kandidat. Jadi di sini kita sudah menyediakan pertanyaan random. Jadi nanti dipilih secara acak dari masing-masing kandidat. Setelah itu pilih satu, ambil satu, dibuka, kemudian yang bacakan saya saja yang membacakan ya. Nanti kalian tinggal menjawab. Oke, kita mulai kira-kira ini dari nomor berapa? Nomor berapa dulu? Satu. Jadi lihat nomor satu. Oke, nomor satu. Silahkan maju ke depan untuk mengambil undian berupa pertanyaan. Sudah? Oke, silakan duduk. Saya saja yang membacakan. Ini ada pertanyaan yang diambil oleh kandidat nomor 1 Mas Tio Sia. Pertanyaannya adalah, sebagai seorang pemimpin, Anda akan dihadapkan pada berbagai macam masalah yang menimbulkan tekanan. Bagaimana cara Anda mengatasi tekanan tersebut? Ini Mas Tio kira-kira ingin melontarkan pertanyaan ini ke siapa? Ke siapa? No. Ke siapa? Kedua atau ketiga? Monggo. Mas Burhan aja. Mas Burhan saja. Oke, saya ulangi lagi ya. Sebagai seorang pemimpin, Anda akan dihadapkan pada berbagai macam masalah yang menimbulkan tekanan. Cara Anda mengatasi tekanan tersebut itu seperti apa? Silakan dijawab. Seperti jalan-jalan atau pilih. Masih ada banyak waktu, monggo silakan ditambahkan. Berkumpul dengan teman-teman atau bercanda tawa atau main game misalnya. Setujukah Mas Tio dengan jawaban dari Mas Burhan? Ingin disanggah, ditanggapi, monggo. Baik, menurut saya untuk main game itu bukannya malah nambah stres. Soalnya game-game sekarang itu nggak kayak game yang dulu. Bisa diceritakan nih, perbedaannya apa game yang dulu dengan yang sekarang? Game yang dulu kan offline kan Bu, jadi itu musuhnya itu kayak komputer gitu. Kalau sekarang orang asli. Oh, kalau dulu pakai PC, jadi bukan orang beneran. Kalau sekarang bisa tanding secara langsung dengan orang yang sesungguhnya. Ada yang ingin menyanggah? Tidak, berarti pertanyaan dari Mas Tio tadi dilontarkan untuk Mas Burhan. Sekarang kandidat yang nomor, kita urutkan saja ya, berarti nomor 2, Mas Burhan, silahkan maju ke depan untuk mengambil pertanyaan. Oke, langsung saja dibuka, mungkin bisa dibacakan secara langsung dan menunjuk satu temannya untuk menjawab. Dilontarkan untuk siapa dulu pertanyaannya? Untuk siapa? Untuk Mas Syahrul. Mas Syahrul, oke, untuk kandidat nomor 3, silahkan dibaca. Seberapa pentingkah jabatan ketua OSIS untuk Anda? Seberapa pentingkah jabatan ketua OSIS untuk Anda? Silahkan dijawab Mas Syahrul.
Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bulan. Menurut saya bahwa prinsip ketua itu bukan dari jabatan. Prinsip ketua itu dapat kita lihat dari kita mengontrol anak buah kita, dapat bertanggung jawab atas mereka, dan dapat menemukan jalan keluar ketika semua jalan permasalahan sudah ibaratnya sudah tertutup lah. Jadi menurut saya bahwa jabatan ketua OSIS itu hanya embel-embel. Ya, bahwa ketua OSIS sebenarnya itu dari sikap kita terhadap anak buah kita, dari kita bertanggung jawab, dari kita berinteraksi kepada rekan-rekan. Mungkin seperti itu. Ya sudah cukup. Ada yang ingin menyanggah? Tidak. Berarti sekarang yang belum mengambil pertanyaan adalah kandidat nomor 3 Mas Syahrul. Silakan maju ke depan untuk mengambil pertanyaan. Pertanyaannya ini random. Oke, sudah bisa dibuka. Untuk pertanyaan dari Mas Syahrul ini berarti karena yang belum menjawab adalah Mas Tio, dan otomatis ya ini. Silakan dibaca apa pertanyaannya. Bagaimana cara Anda dalam memimpin sebuah organisasi supaya organisasi tersebut bisa menghadapi semua hambatan? Ya, silakan dijawab Mas Tio. Baik, bisa kayak contohkan hambatannya itu seperti apa? Contohnya Mungkin waktu melakukan suatu acara terdapat permasalahan antara koordinasi guru sama siswa, ibaratnya sama OSIS. Jadi itu kan termasuk suatu hambatan yang dapat istilahnya merubah susunan acara tersebut. baik, saya akan segera meluruskan masalah tersebut dengan cara kita melakukan kayak rekap ulang data. Jadi yang di OSIS itu datanya seperti apa, di guru itu datanya seperti apa. Jadi saya akan mencocokkan ulang dan segera mencocokkan data tersebut biar tidak menjadi masalah yang lebih besar. Terima kasih. Ingin disanggah mungkin Mas Syahrul? Silakan. Saya kan tadi bertanya, memberikan contoh bahwa kurangnya koordinasi antara siswa dengan guru, bukan kurangnya koordinasi dalam data ke data. Jadi saat terjun di lapangan bukan masalah ibaratnya administrasi. Sama tadi bilang koordinasi data. Jadi koordinasi Maksudnya di sini mungkin saya luruskan miskomunikasi atau antara guru dan OSIS misalnya adalah mengadakan suatu acara seperti itu. Ya, jadi kayak suatu acara. Jadi saya tadi mohon maaf kalau seumpama masalah mengucapkan data. Jadi maksud saya itu kita melakukan suatu acara, tapi kita ada hambatan kurangnya koordinasi antara pihak OSIS atau siswa dengan pihak guru yang bertanggung jawab. Jadi ada selisih antara siswa dengan guru. Jadi intinya miskomunikasi. Ya. Ya, tadi saya kan udah bilang akan menjelaskan ke gurunya nanti seperti apa. Kita mendengarkan dulu kesalahannya di mana, kayak sumber masalahnya itu gimana. Terus nanti saya juga akan koordinasi kepada yang bersangkutan tersebut. Ini salah. Nanti segera dibenarkan, diluruskan. Terima kasih.
seperti itu. Masih ada sanggahan atau mungkin kurang puas dengan jawabannya Mas Tio? Silakan untuk disanggah. Itu kan ini menarik sekali untuk dibahas ya, karena berhubungan dengan nanti kalau misalnya sudah menjadi ketua OSIS di SMK Al-Huda, ketika ada masalah atau kendala yang dihadapi itu apa yang harus dilakukan. Jadi di sini dalam tanda kutip itu seperti latihan memecahkan masalah atau problem solving. Silakan untuk disanggah. Jadi itu tadi kan usaha Anda bahwa kalau terdapat suatu hambatan, kita melakukan koordinasi ulang dengan guru, gitu ya? Iya. Kalau itu seumpama guru tersebut mempunyai istilahnya rancangan tersendiri, tidak melakukan koordinasi dengan pihak siswa. Jadi kalau pihak siswa tersebut memiliki rancangan sendiri, pihak guru memiliki rancangan sendiri, terus kalau tidak ada yang mau mengalah tuh gimana? Tergantung yang buat acara siapa. Kalau yang buat acara OSIS ya menurut OSIS, yang buat acara guru ya menurut guru. Ya. Kita kan istilahnya OSIS itu penggerak dari sekolah. Yeah. Kalau kita melakukan suatu acara sendiri tanpa persetujuan istilahnya dari atasan, apakah itu cocok untuk istilahnya organisasi siswa, perwakilan aspirasi siswa? Tidak cocok, karena kan kita punya pembina, harusnya kita koordinasi dulu sama pembina, terus nanti pembinanya ke wakil siswa, seperti alur koordinasi. Ya itu kan istilahnya jembatan untuk kita bicara pada guru. Kalau kita masih tetap kalah sama rancangan guru, terus kita kalau istilahnya kalau sudah kesel dari rancangan orang digawe, terus Intinya ya sama tanya ini tadi awal persetujuan, terus rancangan yang mana? Ya itu kan nggak mungkin kalau guru ibaratnya langsung ACC kalau seumpama dia berancangan sendiri, pasti kan ada cekcok antara siswa dengan guru. Terus kok ibaratnya NS yang untung. Seharusnya kita kan punya rancangan, terus nanti diperjelas, maksudnya dikoordinasikan ke guru-guru. Ibu saya punya rancangan seperti ini. Terus nanti kalau ada tambahan dari guru, ya gak apa-apa, kita terima, nanti kita. Bagaimana? Sudah cukup? Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ini mungkin pertanyaan dari penonton atau audiens. Oh ya, ada pertanyaan ini dari Mas Lukmanul Hakim. Mas Lukmanul Hakim ini adalah Ketua OSIS periode 2019-2020 dan 2020-2021. Jadi menjabat sebagai Ketua OSIS 2 periode. Ini ada pertanyaan dari Mas Hakim. Silakan Mas Hakim menyampaikan pertanyaannya untuk calon Ketua OSIS berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Saya mau langsung to the point. Sepengalaman saya yang sudah saya jalani, ada beberapa masalah dan masalah yang tanda kutip paling ruwet itu masalah perasaan. Ya. Saya sendiri menganut dunia pendidikan menganut paham Tuturi Handayani. Sebelum Tuturi Handayani, di depannya masih ada ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun karsa, Tuturi Handayani. Insya Allah teman-teman yang di depan sudah kenal dengan semboyan itu dari Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Nah, saya mau bertanya dan ingin melihat pendapat Anda secara serius tentang bagaimana
kalau ketua OSIS itu bermain istilahnya pacaran dengan anggotanya maupun di luar anggota. Karena sepengalaman saya, urusan hati, urusan perasaan itu pasti ribet, ruwet gitu ya. Bisa dijawab dari terserah moderator, tapi saya mengusulkan dijawab dari nomor 1. Makasih. Wow, ini pertanyaan yang sangat menarik ya untuk dijawab. Kasih applause dulu untuk Mas Hakim. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, secara urut dijawab dari nomor urut 1, Mas Tiosia. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Hakim. Baik, menurut saya pacaran itu boleh-boleh aja. Cuma ya kita pinter-pinteran cari pasangan. Jadi kalau alhamdulillahnya kita mempunyai pasangan yang mendukung kita menjadi ketua OSIS, atau kita sibuk di organisasi itu dia mendukung, ya alhamdulillah. Kalau sebelumnya dia nggak mendukung, coba kasih pengertian dulu. Saya itu di OSIS jadi ini, kerjaan saya ini. Nanti dia kalau pengertian pasti memberi izin atau ngertiin kita sebagai pengurus OSIS. Terima kasih. Jadi intinya adalah pengertian, cari pacar yang pengertian, seperti itu. Emangnya di OSIS ada ya yang cinlok? Ada? Biasanya ada? Alhamdulillah enggak. Oh enggak ada, alhamdulillah. Kalaupun ada ya jangan sampai, ya harus profesional, harus bisa membedakan mungkin ya. Sekarang kandidat nomor 2 Mas Burhan Abradi, silahkan untuk menyampaikan pendapatnya dari pertanyaan Mas Hakim. Menurut saya pacaran di dalam organisasi itu wajar saja, cuman harus dibatasi waktu bermain, dibatasi waktu bercanda. Kalau dipilih jadi ketua koordinator, bisa dilaksanakan dulu pekerjaannya, lalu bisa bermain. Itu aja. Sudah cukup, berarti sekarang kandidat nomor 3 Mas Syahrul, silahkan untuk menjawab dari pertanyaan Mas Hakim. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Hakim, bahwa kalau istilahnya pacaran dalam satu organisasi itu kan sangat berisiko, ya kan? Dalam agama juga kan, di sini semua kan agama Islam. Mohon maaf saya tidak munafik. Di dalam agama Islam itu kan sudah dijelaskan bahwa umat muslim itu dilarang mendekati zina. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Jadi seharusnya kita tahu kapan. Kalau ini saya bilang bahwa orang yang tetap ingin istilahnya berpacaran bisa membagi waktu, bisa membagi istilahnya mood. Kalau istilahnya kita melakukan organisasi, terus kita kayak bertengkar dengan pasangannya, kan biasanya ke bawah sampai ke organisasi, moodnya jadi rusak, terus kerja sana sini malas. Jadi seperti itu. Kalau yang pengen pacaran ya silakan, tapi bisa menjaga mood. Maksudnya kalau ya kerja waktunya ditugasi ini ya sampai selesai.
Kan kita juga kan makhluk sosial, kan nggak mungkin kita bakal sendiri terus. Kita juga di masa istilahnya pubertas. Jadi rasa ke lawan jenis itu kan masih tinggi kalau yang normal. Jadi seperti itu. Ini kan aja nggak apa-apa, tapi beresiko lah, sangat beresiko kalau satu organisasi. Sudah cukup. Jadi ini pro dan kontra ya, dan ini menarik sekali untuk dibahas. Terima kasih pertanyaan dari Mas Hakim. Beri aplaus dulu yang meriah untuk ketiga calon kandidat. Untuk sesi tanya jawab antar kandidat ini sudah selesai. Sekarang kita ke sesi berikutnya, yaitu orasi dan kampanye dari masing-masing kandidat. Mungkin ini bisa kita balik, tidak perlu yang nomor 1 terus, tapi kita mulai dari yang tengah-tengah, dari Mas Burhan Abdulli. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan untuk mengorasikan dan mengkampanyekan. Saya berdiri. Ya, berdiri saja biar jelas ya, biar semuanya tahu. Ayo dukung nomor 2. Yang semangat loh. Yang berapi-api gitu loh. Iya, yang menggebu-gebu, yang berapi-api. Ya. Ayo pilih nomor 2. Mungkin bisa diulangi lagi yang lebih semangat, yang lebih menggebu-gebu. Ayo pilih nomor 2 itu. Meskipun ini jamnya. Ayo pilih nomor 2. Nah, tepuk tangannya. Lanjut nomor 3 sekarang dari Mas Syahrul Putra. Silakan untuk mengorasi dan mengkampanyekan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gunakanlah hak pilih Anda. Jangan sampai ada yang istilahnya golput. Jadi gunakanlah hak pilih Anda untuk memilih nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kandidat nomor 1 Mas Tio Sia. Silakan untuk berkampanye. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa coblos nomor 1 karena nomor 1 adalah pemimpin dan pemimpin adalah nomor 1. Nah, ini semangat, harus tetap semangat ya. Ini pilihannya kapan? Untuk pemilihan ketua OSIS ini dilaksanakan tanggal 19 sampai 20 November ini ya Pak. Oke, untuk debat ini sudah berakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada ketiga dewan panelis yang telah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada calon ketua OSIS. Kemudian jawaban dari para calon ketua OSIS ini juga sangat luar biasa dan bervariasi. Oke, dari sini mungkin kalian sudah memiliki gambaran dari visi misi yang sudah dipaparkan tadi. Kira-kira mau memilih siapa? Nah, mungkin buat adik-adik kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang menonton debat ketua OSIS ini pasti sudah punya gambaran. Jawabannya mereka juga bervariasi dan sangat amat menarik. Gunakan hak pilih Anda, jangan lupa untuk memilih calon ketua OSIS yang mana yang kalian sukai berdasarkan visi misi tadi ya. Kemudian untuk pilihannya tanggal 19 sampai 20 jangan sampai golput. Gunakan hak pilih karena suara Anda itu amat sangat bermanfaat sekali bagi kemajuan SMK Al-Huda Kota Kediri, khususnya untuk memimpin ketua OSIS di masa bakti 2021 sampai 2022. Akhir kata, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Saya akhiri. Selamat sore, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam pilihan ketua OSIS masa bakti 2021-2022 SMK Al-Huda Kota Kediri. Tetap jaya.
Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Moderator. Sekian dari saya selaku MC dalam acara debat kandidat calon ketua OSIS SMK Aluda Kota Kediri masa bakti 2021-2022. Saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi